Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga pada sore kali ini kita bisa kembali mengikuti kajian kitab Nasaihud Diniyah. Salat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur wa ilas siratal mustaqim. Kaum muslim dimanapun Anda berada, saya Hilal akan menemani Anda hingga 1 jam ke depan dalam kajian sore pada hari ini. Dan di tengah-tengah kita telah hadir guru kita Habib Muhammad Diyauddin Al-Mutahhar. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat dan penuh semangat. Insyaallah kaum muslim, para pendengar setia Radio Dais, Radio Gaul dan pemirsa MAJT TV. Pada sore kali ini guru kita akan berbicara tentang bagaimana sikap menjalani takdir. Untuk itu nanti bila mana ada pertanyaan seputar tema ataupun di luar tema bisa langsung ditanyakan kepada guru kita Habib Muhammad Diyauddin Al-Mutahhar. Mari bersama kita menyimak paparan dari Romo Habib. Monggo Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa lanjut lagi di pembahasan kitab Nasaihud Diniyah, di mana pembahasan terakhir kita atau pembahasan sebelumnya beliau Syekh Al-Imam Haddad sudah menjelaskan bahwa orang ini nggak boleh ya menyalahkan atau menjadikan takdir sebagai alasan ketika dia melakukan dosa atau meninggalkan maksiat. Ya. Ya. Dan juga dilarang juga oleh para ulama ya mendalami takdir atau ngulik-ngulik takdir. Ya. Ya. Karena nanti hal itu sebagaimana disebut Sayyidina Ali itu adalah bahrun. Ya. Bahrun amik, lautan yang amat sangat dalam. Artinya kalau kita terlalu menelusuri terlalu jauh ya kita bisa tenggelam. Terutama kalau emang orang nggak bisa nyelam atau diving sama sekali. Jadi pembahasan takdir ini pembahasan yang sebisa mungkin tidak didalami. Ya. Tapi kemudian bukan berarti kita nggak boleh untuk nyebut sama sekali atau istilahnya menjelaskan atau berusaha memahami soal takdir. Jadi boleh-boleh aja tapi jangan sampai yang terlalu mendalami. Di mana di sini kemudian Al-Imam Haddad rahimahullah taala dalam Nasaihud Diniyah menyatakan ya waqad madha salafus salih waqad madha amalus salaf wal khalaf min ahli al-haqqi 'ala al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi. Ya para salaf terdahulu ya, jadi mereka enggak mendalami takdir tapi mereka mengimani. Ya. Ya mau itu disebut takdir itu baik atau buruk ya mereka imani. Ya wa na'aqada ijma'uhum rahmatullahi 'alaihim 'ala dzalik. Mereka sudah ijma'. Memang takdir itu harus sesuatu yang harus kita imani. Wa 'alal imsaki 'anil ihtijaj bil qada'i wal qadar 'inda tarkil amr wa ityanin nahi. Kemudian mereka juga sepakat para ulama itu bahwa orang yang melakukan atau meninggalkan perbuatan wajib, menjalani perbuatan salah, perbuatan maksiat itu enggak boleh nyalahin takdir. Itu sudah ijma'nya mereka. Ya. Maka kemudian soal takdir yang salah tempat ini dikisahkan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat beliau jadi khalifah. Di antara kebiasaan beliau kan keliling. Ya. Jadi di Madinah itu malam-malam beliau keliling. Suatu saat beliau mendapati ketika beliau keliling Madinah itu ada orang lagi mabuk. Ya, mungkin sambil bawa botol lah atau apalah. Yang kemudian Sayyidina Umar ini nangkep lah bahasanya lah. Ya ditangkap langsung. Lah si orang yang mabuk ini terus alasan. Wahai Amirul Mukminin, ya, mabuk itu kan sudah takdirnya Allah Taala. Ya. Aku nggak bisa menghindar, ini takdir ini. Maka jawaban cerdas Sayyidina Umar ketika orang ini menjadikan itu sebagai alasan, beliau bilang, ya memang mabukmu ini takdir dari Allah Taala, tapi hukumanku terhadapmu juga bentuk takdir dari Allah Taala. Jadi jangan nyalain takdir, ya jangan nyalain takdir karena ini usahamu sendiri, ini ikhtiarmu.
Ya. Nah, jadi kata Sayyidina Umar ya, kalau itu engkau anggap takdir, ya maka hukumanku ini ya, dengan memegangmu atau memenjarakanmu atau menghukummu, ya itu juga bentuk takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama tidak sepakat bahwa jangan ada satupun seorang muslim yang kemudian menjadikan takdir sebagai alasannya dia untuk melakukan maksiat atau meninggalkan kewajiban. Wa kanu yarawna dzalika min a'dhamil munkarat. Ya, bahkan mereka menyebut para salaf itu menyatakan bahwa orang yang menjadikan takdir sebagai alasan ya, itu adalah perbuatan mungkar yang teramat sangat besar. Ya. Ya. Jadi dia meninggalkan kewajiban atau dia melakukan maksiat itu kan sudah dosa. Ketambahan lagi menyalahkan takdir. Jadi dosanya double. Ya. Fa in kunta min ahli haqqi faqtadi bihim, kata Imam Haddad. Ini khulasatul qaul ya, kata Imam Haddad. Kita ini kan ngikuti para salaf, ngikuti para ulama terdahulu kita. Ya, maka kalau kita mau masuk kategori orang ahlul haq, orang yang di jalan yang benar, maka ikuti mereka. Ya, ikuti mereka dalam pengertian ya mereka mengimani takdir tapi juga tidak menyalahkan takdir kalau terjadi perbuatan salah. Wasluk sabilahum, ya, jalani jalan mereka. Wa illa faqad sami'ta ma qala Allah Ta'ala lil muttabi'ina ghaira sabil mu'minin. Ya kalau enggak, ya engkau ada ayat dalam Al-Qur'an yang Allah Ta'ala menjelaskan ya, bagaimana ya bentuk ya balasan Allah kepada orang-orang yang enggak mau mengikuti jalan kaum mukmin. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yushaqiqir rasul", barang siapa yang melawan rasul, Iya. min ba'di ma tabayyana lahul haq, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah ya petunjuk itu menjadi jelas. Ya, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, kemudian dia justru mengikuti jalan selain jalannya kaum muslimin atau kaum mukminin, nuwallihi ma tawalla, maka akan kami arahkan dia sesuai dengan arahnya dia. Kalau dia mau ikut jalannya orang kafir, dia enggak mau ikut jalannya orang mukmin, ya kami akan arahkan. Iya. Ya, waliyadzubillah. Wa nusrihi jahannam, tapi kemudian akan kami rasakan, akan kami hukum dia dengan neraka jahanam, wa sa'at masira. Neraka jahanam itu sebuah tempat yang buruk ya, atau tempat kembali yang amat sangat buruk. Jadi salaf atau para ulama terdahulu sepakat bahwa takdir harus diimani. Ya. Tapi kemudian mereka juga sepakat bahwa ketika ada perbuatan salah, perbuatan maksiat, maka tidak bisa takdir jadi alasan. Ya. Kita sebagai seorang ya penerus generasi para salaf, para ulama terdahulu, ya kita ikuti. Ya. Jangan justru menyeleweng. Karena kalau menyeleweng, waliyadzubillah, sebagaimana firman Allah, ya kita nanti akan dipermudah oleh Allah untuk mengikuti jalan-jalan selain dari ulama kita. Tsumma alam rahimakallah, kemudian ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annahu la yajuzu, bahwa enggak boleh, wala yasihhu, dan tidak sah, lil mu'min an ya'taqida fi nafsihi, bagi seorang mukmin dia meyakini di dalam dirinya annahu la haraja wala junah alaihi idza taraka wajiban aw fa'ala muharram, bahwa enggak apa-apa meninggalkan kewajiban atau menjalani maksiat. Ini enggak boleh. Jadi enggak boleh seorang mukmin meyakini hal seperti itu. Ya, apalagi kalau sampai alasan nyalain takdir tadi. Li'annahu li'annal qadar ghalibun lahu wa sabiqun alaih. Alasannya karena takdir sudah ngalahin kita. Takdir sudah tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak boleh. Tsumma idza sadara minhu fi'lun aw tarkun. Kemudian kalau muncul dari seorang mukmin tadi ya tindakan atau peninggalan terhadap kewajiban, la yardallahu bihi, yang mana Allah SWT tidak ridha dengannya, fa in ihtajja bil qadar ala iqamatil udri nafsi, kalau dia beralasan menjadikan takdir sebagai ya alasannya dia melakukan hal tersebut, wa huwa baqin 'ala al-ikhtiyar wa tamyiz, sementara kondisinya dia itu masih dalam kondisi orang bisa ikhtiar. Ya. Orang bisa berusaha. Ya. Faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina, maka dia sudah melakukan tindakan ya dosa yang amat sangat nyata. Jadi orang ya enggak boleh merasa bolehlah nih kita ninggalin kewajiban, enggak boleh. Atau bolehlah maksiat ini kita lakukan, enggak boleh. Ya. Apalagi kalau misalnya muncul, kalau misalnya terjadi hal semacam itu, kemudian dia alasan takdirnya Allah sudah. Ya kayak seperti kisah tadi. Ketika Sayyidina Umar kan nemu orang mabuk, ya alasannya ini takdir Allah. Ya, itu enggak boleh. Ya, kenapa? Karena manusia diberi oleh Allah SWT yang disebut dengan ikhtiar. Ya nanti ada pembahasan soal ikhtiar itu semacam apa, tapi poinnya adalah ikhtiar itu adalah
ya, sesuatu yang Allah berikan kepada setiap hambanya, di mana dia dengan ikhtiar tadi dia bisa milih mana yang baik, mana yang buruk. Atau dalam konteks fikih kita sebut dengan taklif atau akal. Ya, dengan akal itu kemudian orang tahu mana baik, mana buruk. Dengan ikhtiar ini orang tahu kan harusnya ini perbuatan dosa, ini perbuatan misalnya wajib. Ya. Yang wajib harus dilakukan, yang dosa harus ditinggalkan. Kalau dia masih punya ikhtiar tadi, dia masih punya akalnya untuk memilah mana yang baik, mana yang buruk, kok kemudian dia terobos, ya, kemudian nyalahkan takdir, yaitu dosa yang amat sangat besar. Ya. Waqad khasyitu an takuna hadhil baliyah qad tabbat ila unasin minal mansubina ila al-ilmi. Dan aku telah takut, kata ini Imam Haddad ngomong sendiri. Jadi aku takut ya, baliyah, bencana ini artinya menjadikan takdir sebagai kesalahan, sebagai sumber kesalahan ini ya, sudah merayap masuk kepada orang-orang yang dianggap punya ilmu. Ya, lihat bila ini kalau kita bayangkan, ini Imam Haddad ini wafat 1132. Sekarang kita 1444 ya. 312 tahun yang lalu beliau wafat. Tapi beliau merasa bahwa di masanya beliau 300 tahun lalu itu udah ada yang seperti ini. Ya, maka kita bayangkan di masa ini lebih lagi. Ya, lebih lagi. Fadlan an ghairihi min 'ammatil muslimin, ya, terlebih lagi bagi kaum muslimin. Wa yakadu yadullu ala wujudi hadzal amr minhum. Dan yang menjadikan saya atau yang menjadikan Imam Haddad ini nyaris yakin hal ini ada, itu adalah la yadhharu alaihim katsiru tawajju' wa ta'allum wa ta'assuf indama yasduru min ba'dihim ma yulamu alaihi wa yudhammu bihi syar'an. Jadi saya yakin, kata Imam Haddad ya, saya yakin bahwa orang-orang yang dinisbatkan atau dianggap punya ilmu ini ya sudah terserapi dengan penyakit nyalahin takdir ini. Di mana kalau mereka melakukan tindakan yang salah, yang yulamu syar'an, yang bisa untuk dicela, ya, atau dipaidu kalau orang Jawa bilang, itu mereka nggak merasakan salah, nggak merasakan penyesalan yang amat sangat banyak. Jadi mereka penyesalan cuma sedikit, nggak banyak. Padahal salaf, orang-orang zaman dulu, para ulama zaman dulu itu kesalahan sedikit aja, itu mereka istighfarnya sepanjang masa mungkin. Ini kalau kita baca di Sirah Ibnu Hisham itu disebutkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah protes. Ya, tanda kutip ya. Karena ini protesnya protes yang yang sebenarnya nggak salah. Jadi poinnya pada perjanjian Hudaybiyah di masa Nabi, Sayyidina Umar ini protes. Karena ada beberapa poin ada satu poin yang dianggap oleh beliau merugikan. Ya, maka beliau protes kepada Nabi. Yang kemudian Nabi jawab bahwa ini adalah wahyu. Hingga kemudian setelah Hudaybiyah ini didapati bahwa ternyata ada manfaatnya. Ya, bahkan manfaatnya amat sangat besar. Kemudian Sayyidina Umar nyebut bahwa jadi ketika beliau jadi khalifah, beliau cerita itu, terus beliau nyebut bahwa semenjak aku sadar kesalahanku itu, ya, sampai detik ini aku masih memohon ampun kepada Allah SWT atas protesku sama Nabi dulu. Padahal Hudaybiyah itu terjadi, ada yang bilang tahun 7 Hijriah atau 8 Hijriah. Sementara Sayyidina Umar jadi khalifah itu sekitar tahun 12 Hijriah. Artinya bisa jadi selama 5 tahun, paling tidak 5 tahun itu beliau menyadari kesalahan beliau. Ya. Kemudian beliau beristighfar. Hanya satu protes. Padahal protes tadi sekali lagi itu bukan kesalahan, bukan itu. Ini gambaran beberapa ulama dulu ini memperhatikan ya, kalau salah sedikit pun harus diistighfari, harus dimintakan pengampunan yang sebanyak mungkin. Tapi kata Imam Haddad, ya di masa saya, kata Imam Haddad, ada orang-orang yang dinisbatkan atau dianggap punya ilmu, kalau punya salah, kalau punya kepleset misalnya, mereka nggak sampai ya menyesali sebagaimana misalnya ulama-ulama dahulu. Ini yang kata Imam Haddad disesalkan. Maka kemudian beliau melanjutkan fal yattaqillaha mu'minun ahassa min nafsihi bidzalik. Maka seorang mukmin hendaknya bertakwa kepada Allah kalau dia sudah merasa seperti itu. Ya salah, tapi kemudian enggak banyak nyesal. Malah dianggap itu sudah lewat, selesai. Jangan sampai seperti itu. Ya. Wal yatakallaf nafsahu anha. Ya, sebisa mungkin paksakan dirinya agar menjauh dari perilaku semacam itu.
Wal ya'lam annallaha la ya'dzuru bil qadar. Ya, dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ya, adzara ya'dzuru ini apa? Memaklumi. Ya, Allah taala tidak akan memaklumi orang yang berbuat salah atau meninggalkan kewajiban hanya dengan alasan takdir tadi. Karena tadi ya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita bentuk ikhtiar. Ya. Ikhtiar ini yang kemudian kita milih yang baik mana, yang buruk mana. Yang selama kita bisa memilih kok kemudian kita memilih yang salah, ya berarti itu menjadi dosa kita. Itu poinnya. Wala yaqbalu minhul ihtijaja bihi ma dama mukhtaron abada. Allah taala tidak akan menerima alasannya dia selama dia masih punya ikhtiar tadi. Fa idza sami'ta min ahadin minal muslimin, kalau engkau dengar ya dari salah seorang mukmin hadhil hujjah, ya, apa namanya? Hujjah ini atau alasan ini, fazjurhu anha, maka zajarah ini secara kasarnya bentak atau artinya halangi, jangan sampai diteruskan. Ya. Seperti tadi yang kita sebut di awal kisah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ketika dapat orang nyalahin takdir, ya, itu langsung beliau balik omongannya. Ya, artinya supaya orang ini nggak keterusan. Kalau kita juga mendengarkan orang misalnya kita juga dapati orang teman kita yang ngomong gitu, ya sebisa mungkin kita hentikan. Wa'arifu bi anna ithmahu fil ihtijaj bil qada' wal qadar ala tarkil awamir wa fi'l muharramat a'dhamu min ithmihi ala nafsi tarkil wajib wal fi'l muharram. Ya, kemudian beritahu orang itu ya bahwa meninggalkan kewajiban, melakukan maksiat plus nyalahin takdir itu dosanya double. Ya. Bahasanya gini, lebih baik mengakui kesalahan, ya artinya meninggalkan kewajiban atau melakukan maksiat terus dia ngakuin kesalahanku. Ya daripada udah ngelakuin kayak gitu masih alasan takdir dari Allah. Seakan Allah disalahkan. Itu dosa yang amat sangat berat. Falyattaqillah wa liyajma' 'ala nafsihi baliyatain. Hendaknya dia bertakwa kepada Allah dan jangan sampai ngumpulin ya dua bala ini. Wa yaqudu ila sukhdi rabbih min jatain. Yang nanti dua hal ini akan membawa dia ke kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dari dua sisi. Wa amma dzikrul qada' wal qadar. Ini artinya beliau ingin menegaskan bahwa enggak boleh ya, orang menjadikan takdir sebagai ya, alasan perbuatan maksiat. Jangan sama sekali. Ya, lebih baik bahasanya lebih baik ngelakuin salah ngaku daripada nyalahin takdir. Kemudian beliau pindah ke pembahasan bahwa terus kalau gitu berarti kita enggak boleh nyebut takdir sama sekali. Enggak. Ya, beliau jelaskan bahwa menyebut takdir, membahas takdir itu boleh. Di sini beliau menyatakan wa amma dzikrul qada'i wal qadar wa tadhkiru bihi 'inda syada'id wal baliya wal masaib wala ba'sa bi. Adapun menyebut soal takdir ya qada ya. Takdir itu disebut para ulama adalah ketentuan Allah ya fil azal saat sebelum terjadi sesuatu. Ya. Kemudian qada itu adalah saat terjadinya. Itu bedanya antara qada dengan Qadar. Ya qadar ya. Ya, menyebut qada dan qadar dan takdir ya wa tadhkiru bihi syada'id, kemudian menjadikan takdir sebagai cara untuk pengingat ya, sebagai alat pengingat inda syada'id saat melalui hal-hal yang berat ya, wal balaya musibah ya fala ba'sa bihi, enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah. Loh kenapa kok ya berbuat salah terus nyalahin takdir atau nyebut takdir sebagai dasar alasannya enggak boleh. Yeah. Kemudian musibah, ya, ketika ada bala atau musibah nyebut takdir boleh. Ya. Maka beliau beri alasannya. Wa huwa ihtijajun 'ala nafsi wa la ihtijajan laha. Karena saat ada musibah, ya kemudian kan pasti orang itu pasti nyesal. Ya nafsu atau makhluk manusia itu pasti ketika ada musibah dia pasti nyesal nih. Ya ini kesalahanku ini apa segala macam. Lalu diingatkan bahwa ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Supaya apa? Supaya penyesalannya orang ini ya enggak terlalu jauh sampai membuat dia putus asa dari rahmat-Nya Allah. Ya. Maka kemudian Imam Malik menyatakan bahwa penyebut takdir saat musibah itu adalah ihtijajun 'alan nafs. Ya. Apa saja menjadikan diri sebagai alasan. Ya, jadi dirinya alasan tapi diingat bahwa Allah Ta'ala ini punya takdir. Yang mungkin takdir ini kemudian lebih baik bagi dirinya daripada apa yang dia bayangkan. Ini contoh di mana salah contoh tadi karena sudah terlanjur nyebut kisah Sayyidina Umar ya.
Jadi yang diprotes oleh Sayyidina Umar Ya. saat Hudaybiyah itu adalah poin ketiga kalau nggak salah. Di mana di poin ketiga Hudaybiyah itu ya, poinnya adalah ya, kalau ada orang Muslim dari Madinah yang ditangkap oleh orang Quraisy Mekah, Ya. maka orang Quraisy nggak wajib mengembalikan. Hmm. Tapi kalau orang Quraisy Mekah ketangkap sama orang Muslim Madinah, ya, maka orang Muslim Madinah wajib mengembalikan. Ya. Ya, poin-poin ketiga itu. Ini yang kemudian dianggap berat sebelah, Ya. nggak adil. Ini yang kemudian diprotes oleh Sayyidina Umar. Ya, ini yang kemudian diprotes oleh Sayyidina Umar. Tapi karena ini adalah takdir Allah atau perintah dari Allah sebagaimana Nabi jawab tadi, ternyata ada sisi baiknya Ya. dari Hudaybiyah ini. Sisi baiknya bukan poin ketiga ya. Sisi baiknya adalah poin pertama. Poin pertamanya adalah gencatan senjata antara orang Muslim Madinah dengan Quraisy Makkah Ya. selama 10 tahun di perjanjian itu. Hmm. Padahal kalau kita baca sejarah, kita ingat bahwa sebelum Hudaybiyah ini perang besar yang dialami, yang dilakoni oleh kaum Muslim itu semua sama orang Quraisy. Ya. Dari mulai Badr, Uhud, ya, kemudian Khandaq, itu perang besar semua. Semuanya melawan Quraisy. Maka dengan poin pertama ini, gencatan senjata ini, maka kemudian Nabi bisa ya, memalingkan urusan orang Quraisy ke arah lain. Ya. Jadi Nabi udah merasa ini perjanjian nih, ya udah orang Quraisy aman. Nah, lalu kemudian Nabi ngutus berbagai macam utusan ke berbagai negeri. Ini takdir yang kemudian merubah, ya ketentuan Allah yang kemudian merubah jumlah kaum Muslim. Ya. Di mana dalam sejarah itu disebutkan bahwa saat perang Khandaq, perang terakhir sebelum Hudaybiyah, jumlah kaum Muslim itu hanya 3.000. Itu tahun ke-5 atau tahun ke-6 Hijriah. Ya. Kemudian tahun ke-7 Hudaybiyah, tahun ke-8 atau tahun ke-9 Fathu Makkah. Ya, jadi dari tahun ke-6 sampai ke tahun ke-9 ada sekitar 3 tahun. Ketika Fathu Makkah, kaum Muslim yang ikut nyerbu Makkah untuk menguasai Makkah jumlahnya adalah 10.000. Dari yang 3 tahun sebelumnya hanya 3.000. Ya. Karena apa? Karena satu poin di Hudaybiyah yang menguntungkan, walaupun di poin ketiga dianggap merugikan. Jadi permainan takdir seperti itu. Ya. Kadang-kadang ada hal yang menurut kita jelek, tapi ternyata Allah Taala punya hikmah di balik itu. Ya. Ya, ketika orang kena musibah, kena ujian, ya, dia harus ingat itu. Bahwa ini ada ketentuan Allah yang mungkin bagi kita lebih baik. Ya. Ya, yang kita nggak tahu. Supaya apa? Supaya orang ini tidak terlalu jauh sampai dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Li'anal 'abdal mubtala wal musab. Ya, karena orang yang mendapatkan ujian tadi, orang mendapatkan musibah tadi, idza alima, kalau dia tahu annal mubtaliya lahu huwa rabbuhur rahimu bih, bahwa yang menguji dia adalah Tuhan yang sayang dengan dia. Ya. Wa annahu bidzalikal bala sabaqa 'alal kitab min Allah taala. Ya, yang kemudian dia juga yakin bahwa ujian ini memang sudah Allah tuliskan bagi kita. Tahaqqaqa wa ayqana anna fi dhimni dzalika lahu salahan wa khairan katsira. Maka dia pasti akan yakin. Ya, karena ya ini takdir satu. Yang kemudian yang menuliskan takdir ini adalah Tuhan, ya Allah SWT yang amat sayang dengan kita. Maka pasti ada hikmahnya, pasti ada baiknya untuk orang tersebut. Bahkan dalam banyak kasus atau di Al-Quran pun Allah SWT ketika memuji orang-orang yang ya sabar disebut wa basyirus sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar adalah mereka yang mendapatkan ketika mendapat musibah mereka nyebut atau mengucapkan innalillah. Kami ini milik Allah. Ya, dan nanti kan kami pasti akan kembali kepada Allah SWT. Lalu dijawab oleh Allah selanjutnya ulaika, ya, bagi mereka alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan sholawat. Ya. Sholawat ini disebut para ulama adalah rahmat, ya, atau kasih sayang plus dengan ta'zim, ya, kemuliaan. Jadi musibah terus kita bisa menerima musibah tadi, ya, justru kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat khusus maupun rahmat yang umum. Jadi kalau kita sadari itu ya kita pasti tenang-tenang aja, enjoy aja. Ya. Fa yahmiluhu al-'ilmu bidzalika 'ala ridha wa taslim lillahi al-hakimul 'alim. Ya, kalau sudah meyakini itu ya pasti orang akan ridha, akan menerima dengan apa yang sudah Allah Taala tuliskan. Faqad wadaha wa tabayyana
laka anna al-ihtijaj bil qadar 'inda al-amri wan nahyi mahdhur wa madmum. Ya. Kalau sudah kita jelaskan seperti ini, kata Imam Haddad, ya, jelas nih. Berarti nyalahin takdir saat melakukan tindakan maksiat itu madmum. Ya, dicela, mahdhur, enggak boleh. Ya. Fahdharhu, hindari. Wa 'indal bala, sementara nyebut takdir atau menjadikan takdir sebagai dasar alasan saat ujian, saat mendapatkan cobaan itu nafi', punya manfaat. Ya. Karena itu tadi orang jadi enggak putus asa, kemudian orang jadi semangat atau menyadari bahwa ini Allah Taala sayang dengan orang tersebut. Walakin liman ya'qilu 'anillah Ta'ala, tapi manfaat ini hanya untuk orang-orang yang memang berakal, artinya dia memahami Allah Taala yang menguji dan lain sebagainya. Ya. Dan juga dia yakin atau dia memahami bahwa dalam sebuah hadis Nabi menyatakan, ya, wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau sudah suka dengan sebuah kaum, Allah akan uji mereka. Ya. Jadi ujian itu bentuk cinta dari Allah SWT. Yang dalam hadis itu kemudian Nabi melanjutkan, faman radhiya falahu ridha. Orang yang diuji kemudian dia ridha, ya dia akan dapat ridha dari Allah SWT. Ya. Qala Allah SWT berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Ya, dan tidaklah menimpa di antara dari musibah yang menimpa kalian di bumi maupun di diri kalian sendiri kecuali sudah Allah tuliskan, ya, sebelum Allah ciptakan atau sebelum Allah qadhakan, ya, Allah jalankan. Inna dzalika 'ala Allah yasir, itu sebuah hal yang amat sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum. Ya, fungsinya apa? Ya, artinya fungsi dalam menyebut takdir tadi, ketika musibah tadi adalah supaya kalian enggak putus asa. Ya. Atas apa yang terlewat dari kalian, wa tafrahu bima atakum, dan juga jangan terlalu gembira melebihi batas. Ini sudah takdir dari Allah. Ya, jangan sampai kita merasa misalnya kalau kita dapat sesuatu yang baik bagi kita sebagai kita, kita merasa ini milik kita. Ini mutlak karena kita yang berusaha. Yeah, ya. Kita lupa bahwa itu adalah takdir Allah SWT. Ya, kemarin di kisah seorang hamba yang beribadah 500 tahun yang kemudian diingatkan oleh Allah bahwa ibadahmu itu juga hasil dari taufikku, ya. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan dirinya. Wa in tadzakkara al-'abdu 'indal masa'ib wal balaya ma wa'adallahu 'alaiha min ad-darajat wal hasanat wal kafarat li sayyi'at fadzalika hasan. Bahkan kalau orang tadi ketika dapat musibah, ya, jadi pertama dia yakin bahwa ini adalah takdir dari Allah. Ya. Memang sudah Allah tuliskan. Ya. Kemudian dia ingat atau dia meyakini bahwa ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, atas kesabarannya, atas bahwa balasan ini kemudian bisa menghapuskan dosanya. Ya, di mana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa tidaklah ya syaukah, ya, duri yang menusuk, ya, seorang muslim kecuali Allah taala jadikan itu sebagai, ya, penghapus dosanya, penaik derajatnya dan lain sebagainya. Orang meyakini itu fahuwa hasan. Itu bagus. Ya. Wa huwa anfa'u li 'ammatil muslimin, yang lebih bermanfaat. Ya, wa aqrabu ila fahmihim, yang lebih mudah dipahami. Li'anna ini kalimat penting. Li'anna an-nadhara ila al-'ilmi al-azali wal qada'i wal qadari sabiq, ya, karena menteorikan atau belajar teori terkait dengan ilmu Allah yang azali, yang sudah ada sebelum penciptaan. Wal qada' wal qadar, dan juga qada' dan qadar, yaitu yaftaqiru ila fitnatin wa basiratin. Ya, butuh kecerdasan dan cara pandang yang murni. Yakhlu anha katsir minan nas. Yang dua hal ini, ya, jarang dimiliki oleh banyak orang. Ya. Bi khilafil wa'dil ukhrawi fa inna kulla ahadin yafhamu. Tapi berbeda dengan janji Allah yang baik ataupun peringatan yang buruk, itu pasti orang cepat paham. Ya. Karena sekali lagi ngurusi takdir, itu bahasa mudahnya gini, ngurusi takdir itu adalah ngurusi skenario yang nggak pernah kita lihat. Ya. Betul. Ada skenario, kita cuma dengar aja nih, ada skenario nih. Tapi kita nggak pernah lihat. Kita hanya bisa mengira-ngira. Berat. Ya. Sulit. Ya. Jadi mending gak usah dibahas lah, kata. Makanya kemudian dalam sebuah hadis diriwayatkan saya lupa di Abu Daud atau di Bukhari itu, beberapa sahabat itu lagi duduk-duduk, ya, mereka lagi bahas soal takdir. Terus Nabi ngeliat sahabat kumpul, keluar nemui mereka.
Terus Nabi tanya, ma ajlasakum, apa yang bikin kalian duduk di sini? Terus Nabi jawab, ya Rasulullah, kami lagi bahas takdir nih ya Rasulullah. Ya. Nabi jawab, terus Nabi wajahnya berubah, terus beliau menyatakan, ya malihada amartukum. Ya, aku memerintahkan aku perintahkan kalian bukan untuk hal seperti apa ini. Artinya ini perkara yang ya itu tadi, skrip yang nggak pernah Anda lihat, Ya. terus kita kira-kirakan, ya aneh. Ya. Maka kemudian ditutup oleh Imam Haddad, ya perkara ini wa min ajli dzalik, ya oleh sebab itulah, ya karena tadzkiru bil wa'di wal wa'id, ya mengingatkan dengan janji Allah, wa'ad, ya wal wa'id itu ancaman Allah Subhanahu wa taala, amal manfaati indal balaya wa indal ta'at wa indal ma'asi wa ghairi dzalik. Itu manfaatnya amat ya mencakup atau umum, ya, saat musibah, saat ujian dan lain sebagainya. Walihada tara kitab Allah Ta'ala wa sunnata rasulih mashhunaini bi dzikril wa'di wal wa'id wal wa'di wat tadhkiri bihima. Kemudian kita lihat bahwa Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih banyak ya ngurusi atau menyebut ya janji Allah maupun peringatan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang paling mudah dipahami. Ya. Daripada ngurusi takdir yang ibarat skrip yang enggak pernah kita lihat tadi. Fafham hadhil jumlah wa ta'ammalha tursyad. Ya, pahami ya kalimat ini atau penjelasan ini, ya kemudian renungi, maka engkau akan mendapatkan petunjuk. Wa tawakkal 'ala Allah. Kemudian tawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertawakal. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Di sini kemudian Imam Haddad seakan sudah menutup pintu. Ya, poinnya takdir itu ya memiliki dua jihad, dua sisi. Ya. Sisi yang kita nggak boleh atau dilarang oleh para ulama untuk mendalami, yaitu sisi ngutik-ngutik takdir, ya, ngulik-ngulik takdir yang nanti efeknya ya, adalah saat ada maksiat atau meninggalkan kewajiban terus nyalahin takdir. Ya. Ini nggak boleh. Ya. Tapi ada juga penyebutan atau pembahasan takdir yang diperbolehkan. Yaitu saat ada musibah, saat ada ujian, ya. yang mana pembahasan takdir di sini justru punya manfaat ketika kita tahu bahwa ini memang takdir yang Allah SWT tulis bagi kita, dan Allah itu Rahim, ya maha menyayangi kita. Ya, bahkan dalam konteks tadi dalam hadis tadi, innallaha idza habba qauman ibtalahum. Ya, justru bala itu adalah bukti cinta dari Allah SWT. Dan kalau sudah Allah uji, kemudian kita lulus, ya kita dapat ridhonya Allah SWT. Ya, kalau sudah dapat ridhonya Allah, kita pasti dapat cinta. Yeah. Di mana dalam sebuah hadis sahih, Nabi SAW Nabi SAW itu pernah ya, menceritakan bahwa idza habballahu 'abdan. Nada Jibril. Kalau Allah SWT sudah cinta sama seorang hamba, Allah akan manggil Jibril. Ya Jibril, inni uhibbu filan. Ya Jibril, aku sudah cinta sama si fulan ini. Fa'ahibbahu, maka cintailah dia. Diperintah Allah kepada malaikat Jibril untuk cinta sama hamba yang Allah cintai. Yeah. Kemudian fa'ahabbahu Jibril, malaikat Jibril pun juga cinta sama fulan ini, yang sudah Allah perintahkan, Allah sukai ini. Kemudian tsumma nada Jibril ahlas sama. Kemudian Jibril menyeru kepada penduduk langit. Ya, innallaha ahabba fulanan, bahwasanya Allah SWT cinta kepada fulan, seorang hambanya ini. Fa'ahibbuhu, maka wahai para ahli langit, ya cintailah orang ini. Fa'ahabbahu ahlus sama. Kemudian orang-orang ahli langit ya mencintai orang hamba ini. Efek dari cinta ini kemudian apa? Fayudha'u lahul qabulu fil ardi. Maka orang yang mendapatkan cinta dari Allah akan mendapatkan penerimaan ya, di bumi. Jadi musibah itu justru menjadi sebuah keuntungan di mana kita bisa mendapatkan atau meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau bahasa sekarang sih ya, dengan musibah orang ini bisa dites naik tingkat atau enggak. Ya, kalau dia naik tingkat ya itu tadi dia dapat hadiah, dapat door prize, ridho dari Allah, cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya wallahu a'lam bishawab. Baik kaum muslim, kajian kita tentang takdir akan kembali setelah nada berikut ini. Di
Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Menjelaskan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam. Tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswa. Kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Baik kaum muslim, kembali lagi bersama kami di 107,9 FM dan Radio Gaul FM. Kaum muslim silahkan bila mana ada pertanyaan dilayangkan ke chatting WhatsApp 082133670000 atau telepon 0246746352. Pak Yai, ini ada pertanyaan yang masuk dari Ibu Trisni, pendengar Radio Dais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Habib, apabila kita sedang sholat tidak sengaja aurat kita terlihat rambut atau jempol kaki, kita tersadar ketika sudah selesai sholat, apakah kita harus mengulang sholat kita? Suwun. Iya, kalau terbuka aurat kemudian tersadarnya setelah sholat kita ulang. Itu sama kayak najis. Najis juga begitu. Kalau sudah kita kena najis, kemudian baru ingat setelah sholat ulang. Kita ulang. Okay, cuman nanti perbedaannya adalah kalau misalnya sebagai imam. Sebagai imam ada kasus semacam itu. Jadi kena najis atau misalnya terbuka aurat dan nggak ada yang sadar sama sekali, ya itu yang batal sholatnya hanya imamnya aja. Makmum nggak perlu ngulang. Itu bedanya di situ aja. Karena prinsipnya dalam sholat itu ketika terbuka aurat, ketika kena najis itu orang sadar langsung dihilangkan. Dihilangkan. Kalau dia tidak sadar, setelah selesai baru dia sadar, ya dia pulang. Nggak ada masalah. Berarti kalau semisal seorang imam dia menjadi imam, terus selesai salam baru dia sadar. Ya. Saya belum wudu gitu. Ya, itu yang batal imamnya aja. Artinya yang wajib ngulang imamnya aja. Makmumnya enggak. Okay. Kecuali kasusnya kalau makmumnya tahu. Nah, itu masalah. Iya.
Jadi misalnya makmumnya tahu nih imamnya kayaknya belum wudu nih, atau imamnya kena najis nih. Kemudian dia tidak mengingatkan atau tidak mufarokoh, tetap ikut imamnya, ya dia tetap wajib ngulang juga. Oke. Kemudian ada pertanyaan masih dari Ibu Trisni. Assalamualaikum, Habib. Izin bertanya, seorang suami punya istri 2. Bolehkah adik istri menikah dengan anak tiri suami? Mohon penjelasannya. Adik istri Menikah dengan anak tiri suami. Orang laki-laki punya istri 2. Terus Bolehkah adik istri yang mana nih? Yang satu apa yang dua? Iya, ini yang mana nih? Walau nggak jelas juga. Adik istri menikah dengan anak tiri suami gitu. Ya kalau anak tiri, anak tiri kan berarti anak bawaan ya, anak bawaan dari istrinya. Anak bawaan dari istrinya itu nanti ketika si bapaknya itu sudah suaminya ini sudah kumpul dengan ibunya dari si anak tiri ini, maka anak tirinya jadi mahram. Ya, tapi mahramnya hanya untuk si bapak tirinya aja. Artinya jadi misalnya gini. Iya. A laki-laki punya anak. B ini perempuan juga punya anak. Iya. Terus A nikah sama B. Iya. Ya. Maka setelah kumpul, maka anaknya A itu mahramnya B. Iya. Anaknya B mahramnya A. Tapi A sama B ini bukan mahram. Anak sama anak. Anak sama ya. Anak sama anak ini bukan mahram. Maka kalau mereka menikah boleh. Jadi pertanyaannya kan adik istri, adiknya si istri nikah dengan anak tirinya suami. Iya. Gambarnya gimana ya? Berarti adik ipar ya? Ya, berarti kan adik iparnya si suami. Adik ipar suami menikah dengan anak tirinya anak suami. Anak tiri suami. Ya boleh berarti. Boleh Berarti boleh. Boleh ya. Karena bukan mahram. Karena bukan mahram. Ya betul. Oke. Sulit Bapak. Gambarnya sulit ya. Lama lola ya. Iya, tasawurnya sulit. Iya, betul. Oke. Nah, kemudian bagaimana semisal kita itu masalah takdir ini membahasnya itu ada rukun iman itu dalam qada dan qadar ya. Qada dan qadar. Nah, kalau semisal menyikapi ayat la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi minal jinni wan nasi ajma'in. Nah, itu gimana tuh, Beb? Berarti Allah kan sudah ada ada rencana bahwa orang ini nanti ada yang ke neraka, ada yang ke surga gitu. Itu sikap kita gimana, Bib? Itu tadi skripnya kan kita nggak lihat. Iya, skripnya nggak lihat. Tapi ada gitu ya. Ada. Jadi prinsip takdir itu kan Allah Taala ya dalam ilmunya, dalam ilmunya Allah Taala sudah menentukan ya fulan. Nanti akan lahir tahun sekian, hari ini, nanti akan begini ketika besar, begini segala macam. Itu sudah ada di ilmunya Allah. Ya. Hanya kan gini, kalau kita membahas takdir, kita kan berarti mencoba untuk mengetahui ilmunya Allah. Iya. Makanya jadi ada sesuatu yang tidak mesti kita ketahui ya. Ibarat saya kan kayak ada skrip film yang nggak pernah kita lihat, terus kita kira-kira. Iya. Kan nggak masuk. Ya. Maka kemudian bagaimana menyikapi ya sudah, yang sudah di ilmunya Allah ya sudah. Kita nggak perlu mendalami dan lain sebagainya. Tapi juga perlu diingat bahwa ini Allah Ta'ala kan berarti sudah ngatur ya. Ini A begini. Tapi jangan lupa juga bahwa Allah Ta'ala juga memberikan ketentuan dengan menurunkan agama, menurunkan syariat, ada perintah, ada larangan. Itu juga bagian dari bentuk takdir Allah. Maka ketika orang menjalani janji Allah tadi misalnya, atau menjauhi larangan Allah, berarti dia juga menjalani atau melakukan satu tindakan menjalani takdir Allah SWT. Jadi gampangnya gitu aja. Iya. Ya, hanya dalam konteks ya kalau mau tanda kutip menyalahkan atau menyebut takdir sebagai alasan tertentu, maka kalau yang kita jadikan alasan itu adalah karena kita berbuat salah, melakukan maksiat, terus takdir kita jadikan alasan, itu nggak boleh. Ya, tapi kalau ketika musibah, ketika ada bencana, terus kita jadikan takdir sebagai alasan, ini sudah Allah tuliskan, itu yang kemudian bisa bermanfaat. Oke. Lalu ada pertanyaan, apakah poligami itu takdir, Beb? Ya itu tadi, ikhtiar. Ikhtiar ya? Ya.
Jadi Allah sudah Allah punya takdir. Allah punya ketentuan. Ya. Yang manusia nggak ada yang tahu nih. Ya, tapi Allah Ta'ala memberikan kepada makhluk ini ikhtiar. Ya. Di dalam beberapa kitab disebut juga kasab dan lain sebagainya lah. Ya. Yang poinnya ini adalah apapun yang dilakukan oleh orang ini, ya, dengan ikhtiarnya, itu pasti sesuai dengan takdirnya Allah. Ya. Pasti. Ya. Kalau Allah menakdirkan jadi ya. Tapi artinya kan Allah nanti nilainya juga dari ikhtiarnya orang ini. Orang ini milih ke kanan atau ke kiri. Jadi maka nanti di kitab akidah itu agak jelimet sih bahas soal takdir. Poinnya begini, poinnya ikhtiar itu adalah bentuk mailul qalbi, ya, kecenderungan hati ke kanan atau ke kiri. Sisanya, ya, sisa dari apa atau selain mailul qalbi sampai terjadinya tindakan tadi, itu semua dari Allah SWT. Jadi tugas kita hanya usaha condong ya, aja, condong. Ya, selebihnya itu nanti dari Allah. Ya, itu kecondongan itu yang kemudian disebut dengan ikhtiar. Berarti kalau orang berpoligami, berarti dia kan condongnya ke poligami. Yang kemudian Allah Ta'ala ya, karena sudah ikhtiarnya begitu ya dikasih. Karena kulun miyasarun lima khuliqalah. Segala sesuatu itu pasti akan dipermudah oleh Allah kalau memang Allah tentukan sudah seperti itu. Berarti kalau jomblo takdir sama aja. Hanya kan orang sekarang nyebutnya jomblo itu bukan takdir, pilihan. Macam-macam. Jadi itu dia itu karena sekali lagi mengulik takdir itu adalah mengulik ilmunya Allah yang kita nggak tahu. Ibaratnya tadi skenario film yang nggak pernah kita lihat. Ya, sehingga akhirnya orang pasti kalau membahas takdir itu pasti mungkin begini. Itu makanya para ulama sampai nyebut bahwa membahas takdir itu la faidah, la ta'ila tahtahu. Nggak ada faedahnya misalnya. Karena kita membahas hal yang nggak kita ketahui. Yang kita yakini adalah pokoknya Allah SWT punya takdir, punya ketentuan. Ya, dan di dunia ini tidak ada satupun yang terjadi keluar dari ketentuan Allah. Itu nggak ada. Kita yakini itu. Ya. Tapi kemudian menjadikan takdir sebagai alasan perbuatan buruk kita, itu yang nggak boleh. Itu kalau baik, ya baik pun juga sama aja. Artinya kita jadikan takdir sebagai dasar takdir pun juga itu sudah nggak bakal keluar dari ketentuan Allah Ta'ala. Hanya tadi jadi yang salah adalah menyalahkan takdir. Ya, menyalahkan takdir karena perbuatan maksiat itu salah mutlak. Perbuatan baik kita nyebut itu takdir dari Allah, benar. Benar. Karena Allahu khalaqakum wa ma taf'alun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan juga amal-amal kalian. Udah. Jadi jangan nyalahin takdir. Ya. Tapi juga sisi lain juga jangan melupakan takdir. Berarti sikap kita sebagai seorang muslim itu berusaha berbuat baik dan minta doa ditakdirkan yang baik gitu ya, Pip ya. Betul, itu aja. Selesai sudah masalah. Baik. Baik kaum muslim, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara dan untuk menambah keberkahan majelis kita mintakan dari kaum Habib. Monggo, Pip. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Wa bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qatri untha wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhil adqiya ulama نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والغفر بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. Demikian kaum muslim, saya Hilal mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.